Jika dilihat dari sudut pandang seorang penyerang, menurut kalian siapa pemain yang paling sulit untuk dihadapi di akhir tahun 2000-an? Dan jika jawabannya adalah para defender Italia semacam Nesta, Maldini, Materazzi, ya, itu tentu saja. Namun bagaimana jika saya mengatakan bahwa ada seorang pria bertubuh kurus dengan tinggi badan 5 kaki dari Korea Selatan, yang juga pernah membuat para penyerang kesulitan jika harus berhadapan dengannya? Kalian tentu mengingatnya. Park Ji-sung dengan mudah menjadi salah satu pemain dengan etos kerja tertinggi dalam sejarah. Egonya hampir tidak ada, dan ia memiliki stamina seperti seekor kuda. Itu terjadi di pertandingan akhir musim. Memasuki babak perpanjangan waktu dan ia masih akan terus mengejar para pemain lawan. Berlari dan terus berlari. Ia tidak pernah merasa lelah. Siapapun yang menyaksikannya pasti akan heran bagaimana seorang manusia bisa melakukan itu. Para penggemar bercanda bahwa ia memiliki 3 paru-paru. Pirlo mengatakan bahwa ia bergerak dengan kecepatan elektron, dan kemudian menyebutnya sebagai pemain sepak bola bertenaga nuklir yang pertama. Sir Alex bahkan mengklaim bahwa dari semua pemain yang pernah dilatihnya, Park Ji-sung adalah satu-satunya yang ia yakini benar-benar mampu menghentikan Lionel Messi. Dan tahukah kalian, jika kalian mampu menghentikan alien seperti Messi, kalian harus menjadi manusia super terlebih dahulu sepertinya. Namun, tahukah kalian apa yang benar-benar mengejutkan? Pada usia 18 tahun, dia benar-benar diminta untuk menyerah pada sepak bola. Di negaranya, ada semacam aturan mengenai batasan tinggi untuk seorang pesepak bola, dan tidak ada satupun klub di seluruh negeri yang memilihnya. Meskipun dia telah berulang kali memimpin tim sekolah menengahnya untuk meraih kesuksesan demi kesuksesan, mereka semua melihatnya sebagai lelucon, hanya karena ukuran tubuhnya. Saat itu ia sedang menimba ilmu di universitas. Tapi kemudian ia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan apa yang terjadi selanjutnya seperti keluar dari film fantasi. Kalian tahu, ayahnya adalah seorang penjual daging sehingga mereka berdua mulai mencari cara untuk memaksa tubuhnya tumbuh lebih besar dan lebih tinggi. Dimulai dengan diet hanya makan daging, tapi kemudian, ya, seperti yang pernah dia katakan, beberapa makanan yang diberikan ayah saya terasa mengerikan. Beberapa di antaranya berbau busuk, tidak bisa diminum. Terkadang, saya tidak tahu apa itu. Tetapi saya tahu saya makan katak, tanduk, bahkan darah rusa. Jika dia mengatakan itu baik untuk tubuh saya akan memakannya. Kadang-kadang saya muntah, tetapi saya tetap makan. Keinginan saya untuk bermain sepak bola lebih besar daripada ketidaksukaan saya pada makanan tersebut. Tetapi konon Park mengklaim bahwa dia tumbuh 7 cm selama periode itu. Ternyata ayahnya tidak pernah bercanda. Terlepas dari itu, apa gunanya semua ini jika masih tidak ada klub yang memilihnya? Tapi tunggu dulu, Park Ji-sung sangat beruntung. Kalian tahu, pertandingan Olimpiade akan segera tiba dan dengan tim di bawah usia 23 tahun yang perlu berlatih, sebuah pertandingan persahabatan diatur antara mereka dengan tim Universitas Park Ji-sung. Dan dalam satu kejadian yang sulit dipercaya yang pernah saya lihat, pelatih tim nasional sangat terkesan sehingga dia tidak hanya memanggilnya untuk mengikuti Olimpiade, tetapi juga setelah mereka tersingkir meskipun memenangkan 2 dari 3 pertandingan di babak penyisihan grup, dia memanggilnya untuk kualifikasi Piala Asia yang sebenarnya. Park Ji-sung memulai debutnya untuk tim nasional yang sebenarnya bahkan sebelum dia menandatangani kontrak profesional pertamanya. Seperti yang bisa kamu bayangkan setelah ini, ia tidak memiliki masalah dalam menemukan tim. Dia bahkan mendapatkan minat dari seberang lautan, menjadi salah satu orang Korea pertama yang bermain di Jepang, bergabung dengan Kazumi Miura yang legendaris di Kyoto Sanga. Namun, sebenarnya itu bukanlah kabar yang baik. Tidak hanya klub pertamanya terdegradasi di musim pertamanya, namun manajer yang telah memanggilnya ke tim nasional juga dipecat. Dan tiba-tiba saja, ketenarannya selama 15 menit sepertinya telah berakhir. Namun pemecatan tersebut merupakan berkah tersembunyi, karena manajer yang menggantikannya adalah Gus Hiddink. Dan dengan Park yang tahu bahwa ia tidak hanya harus membuat Hiddink terkesan untuk mempertahankan posisinya di tim nasional,
namun juga bahwa suatu hari nanti ia akan mendapatkan tiket untuk berlaga di Eropa. Saat Hiddink memanggilnya untuk menjalani 2 laga persahabatan melawan Inggris dan Prancis, Park Ji-sung memberikan yang terbaik di atas lapangan, mencetak gol dalam 2 laga tersebut dan dengan cepat mendapat rasa hormat dari Hiddink. Terlepas dari usianya, meskipun bermain di lapis kedua, tidak ada masalah lagi. Park Ji-sung selalu menjadi nama pertama di daftar susunan pemain setiap saat. Dan setelah itu waktunya sangat tepat. Kalian ingat, ketika tahun 2002 tiba, dia mendapat kesempatan sekali seumur hidup. Piala Dunia akan diselenggarakan di Jepang dan Korea Selatan. Seluruh fokus akan tertuju pada tuan rumah. Dan untuk membuatnya lebih baik, 2 liga domestik akan dihentikan selama 3 bulan. Sehingga tim nasional bisa dapat memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi Piala Dunia. Lihatlah dengan jelas, Piala Dunia 2002 terkenal sebagai Piala Dunia yang paling korup dalam sejarah. Dan banyak orang percaya bahwa kesuksesan Korea Selatan sebagian besar disebabkan oleh korupsi tersebut. Namun mengesampingkan hal tersebut untuk sementara waktu, perjalanan mereka sungguh tidak masuk akal. Kemenangan 2-0 atas Polandia di pertandingan pembuka sudah lebih dari yang diharapkan oleh siapapun dari mereka. Ditambah lagi dengan hasil imbang melawan Amerika Serikat. Dan kemenangan atas generasi emas Portugal dengan Park Ji-sung yang tidak hanya mencetak satu-satunya gol pada pertandingan tersebut, namun juga menciptakan gol indah melalui tendangan voli, sudah merupakan hal yang tidak masuk akal jika Korea Selatan akan mencapai babak sistem gugur. Maksud saya, tidak ada tim Asia Timur yang pernah melangkah sejauh itu. Jadi ketika mereka berhasil mencapai semifinal, mengalahkan Italia dan Spanyol dan akhirnya harus puas berada di posisi keempat, pertama-tama tentu saja ada kecurigaan akan adanya korupsi. Dan yang kedua, ada banyak alasan untuk merasa terkesan. Namun dengan Park Ji-sung berada di tengah-tengah itu semua, nilai jualnya terus meningkat. Dan jika ada orang yang tahu kemampuannya, itu adalah Gus Hiddink. Jadi begitu dia hengkang ke PSV, dia terus mengawasinya. Dan setelah menyaksikan bagaimana dia membawa Kyoto Sanga, tim yang nyaris saja terhindar dari degradasi memenangkan Piala Kaisar, bahkan mencetak gol yang menentukan, Gus Hiddink menyadari bahwa dia harus membawanya ke Eropa. Dan entah bagaimana, hanya 4 tahun setelah ditolak oleh semua tim di Korea Selatan, ia pindah ke Eredivisie dengan harga 5 juta euro untuk bermain bersama pemain-pemain seperti Robben, Huntelaar, Van Bommel, dan Madeja Gesman. Namun ada satu masalah kecil. Keraguan muncul karena mereka menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk seorang pria Korea di pertengahan musim. Jadi ketika 4 pertandingan setelah kedatangannya, ia harus menjalani operasi. Keadaan menjadi buruk. Ketika ia kembali, ia belum sepenuhnya bugar. Dan karena tidak mengetahui hal yang lebih baik lagi, para penggemar beranggapan bahwa ia hanyalah, seorang pemain yang buruk. Sehingga ia mulai mendapat banyak kritikan. Bahkan rekan setimnya Van Bommel berbicara di depan umum untuk menentang perekrutannya, sampai-sampai mengungkit fakta bahwa Park tidak dapat berbahasa Belanda. Seakan-akan hal itu bukanlah hal yang biasa. Padahal sebelumnya saya yakin PSV tidak memiliki masalah dengan fakta bahwa Ronaldo tidak dapat berbahasa Belanda. Terlepas dari itu, kekacauan media ini membuat para penggemar mulai mencemoohnya. Dan lihatlah, pada puncaknya, hal ini menjadi sangat buruk. Sehingga Hiddink hanya mulai memanggilnya untuk pertandingan tandang, karena di sana ia tidak akan dicemooh sebanyak itu. Park Ji-sung bahkan mempertimbangkan untuk kembali ke Korea, seperti yang pernah dikatakan ayahnya. Ketika Ji-sung tidak bermain dengan baik, orang-orang melemparinya dengan minuman, menghinanya. Dia sangat bingung. Hal itu tidak pernah terjadi di sini. Tapi syukurlah, dia tidak jadi pergi. Karena saat musim ketiganya tiba, Robben hengkang ke Chelsea. Dan dengan Hiddink yang tidak yakin apa yang harus dilakukan, dia hanya menempatkan Park Ji-sung sebagai penggantinya dan hanya bisa berharap yang terbaik. Namun yang terjadi, Park Ji-sung melakukan segalanya lebih jauh dari yang dapat ia bayangkan. Ia tidak hanya mencetak gol di babak playoff untuk membawa PSV ke Liga Champions,
Namun ia juga benar-benar mengubah jalannya musim liga mereka, membawa PSV meraih gelar juara. Terlepas dari fakta bahwa di awal musim bursa taruhan hanya mengunggulkan PSV finish di peringkat ketiga. Dan sejujurnya, semua itu tidak sebanding dengan apa yang terjadi setelah babak playoff yang baru saja saya sebutkan. Karena setelah turnamen yang sebenarnya dimulai, PSV berhasil mengalahkan Rosenborg, Panathinaikos, dan bermain imbang dengan Arsenal untuk lolos dari babak penyisihan grup. Kemudian mengalahkan Monaco dengan skor 3-0 pada babak 16 besar. Tim yang pada tahun sebelumnya berhasil mencapai babak final Liga Champions. Kemudian mengalahkan Lyon juga, sebuah tim yang memiliki pemain-pemain seperti Juninho, Essien, Malouda, Abidal, dan Ben Arfa, yang akhirnya membuat mereka bertemu dengan tim hebat AC Milan di semifinal. Dengan Park mencetak gol pembuka di leg kedua, mengakhiri rentetan yang membuat Dida bermain lebih dari 10 jam tanpa kemasukan gol saat pertandingan berakhir dengan skor imbang 3 gol secara agregat, yang sayangnya membuat AC Milan melaju ke final dengan keunggulan gol tandang. Namun penampilan Park Ji-sung begitu luar biasa pada tahun itu, sehingga para penggemar tidak hanya berhenti mencemoohnya, tetapi mereka benar-benar melupakan Arjen Robben. Setelah pertandingan, Gattuso bahkan membuat pernyataan kepada sebuah majalah Jepang, memuji Park Ji-sung karena betapa tangguhnya dia untuk dihadapi. Dan Van Bommel, yang hampir saja membuat para penggemar menentang Park Ji-sung dengan pernyataan 2 tahun sebelumnya, memastikan untuk memberikan sebuah wawancara di depan umum untuk meminta maaf atas tindakannya. Meskipun saya yakin Park Ji-sung telah melewati masa-masa sulitnya saat itu, karena tidak hanya dinominasikan sebagai penyerang terbaik UEFA bersama Ronaldinho, Shevchenko, Eto'o, dan Adriano. Meskipun faktanya ia bukanlah seorang penyerang, namun saat pertandingan melawan Lyon, seorang pemandu bakat Manchester United berada di tribun untuk menyaksikan Essien. Tetapi dalam kata-katanya sendiri, saya tidak dapat fokus pada pertandingan, karena perhatian saya terus tertuju pada sekumpulan energi yang tidak ada habisnya, yang berdengung di atas lapangan seperti seekor ayam jantan. Dan setelah musim berakhir, agennya menghampirinya dan mengatakan bahwa Sir Alex sedang menunggunya di telepon. Pada awalnya dia tidak percaya, namun kemudian dia mengangkat teleponnya, mendengar aksen Skotlandia, dan tahu bahwa itu benar. Hiddink mencoba meyakinkannya untuk bertahan di klub, menjanjikan kepindahannya ke Chelsea. Namun Park Ji-sung telah mengambil keputusan dan sebulan kemudian ia menandatangani kontrak dengan United dengan harga 7 juta euro. Itu adalah salah satu kesepakatan bersejarah dalam sepak bola. Terlepas dari itu, pada saat itu seperti biasa semua pengamat memastikan bahwa langkah tersebut hanya merupakan sebuah aksi perluasan pangsa pasar klub. Namun rekan setim barunya dengan cepat menyadari bahwa Park tidak hanya dikontrak untuk menjual beberapa kaos di Korea, seperti yang dikatakan oleh Scholes. Park adalah pemain tangguh yang pernah saya hadapi. Sungguh tidak dapat dipercaya. Saya akan merasa takut untuk pergi ke tempat latihan. Rasanya seperti sebuah mimpi buruk. Ia akan mendatangi saya, menatap wajah saya, dan kemudian berkata, "Kamu bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk mencetak gol hari ini." Dan dia selalu benar. Sebelum kalian menyadarinya, persepsi media telah berubah. Sekarang dalam peran yang lebih defensif, semua orang terpukau oleh kegigihan dan determinasinya. Dia bukan lagi Park Ji-sung. Dia adalah manusia dengan 3 paru-paru. Karena menurut para penggemar, dengan stamina seperti itu, dia pasti harus memiliki paru-paru ekstra. Faktanya di United, kekaguman terhadap pria ini begitu besar, sehingga hanya dalam waktu 3 bulan setelah dia berada di sana, dia diberi ban kapten untuk pertama kalinya. Sungguh tidak bisa dipercaya. Namun sayangnya, tidak peduli seberapa baik musim pertama tersebut, pada musim berikutnya, cedera kembali menghantuinya. Dan pada bulan Maret, ia terpaksa menepi dari lapangan. Pembedahan kembali dilakukan, dan Park baru bisa kembali ke lapangan 9 bulan kemudian. Pada awalnya, sebagian besar orang khawatir operasi kedua akan membuat lututnya benar-benar hancur, dan paling tidak akan butuh waktu lama sebelum dia kembali ke performa terbaiknya. Namun, saat United mencapai perempat final Liga Champions, Sir Alex tahu bahwa dia tidak akan bisa melakukannya tanpa Park Ji-sung. Maka dia pun dipanggil,
dan yang terjadi sungguh luar biasa. Setelah melalui begitu banyak hal, ia masih mampu tampil gemilang di leg kedua melawan Roma. Dan ketika Barcelona menghadang, tidak peduli apapun yang mereka lontarkan, tidak peduli apakah itu Messi, Eto'o, Xavi, maupun Deco, Park Ji-sung bisa dibilang sebagai pemain terbaik dalam pertandingan kandang dan tandang. Dia mungkin merupakan alasan terbesar mengapa United berhasil mencapai final. Itulah sebabnya mengapa sakitnya 10 kali lipat ketika Sir Alex meninggalkannya bukan di bangku cadangan, tetapi sama sekali tidak dimasukkan dalam daftar pemain dan menyaksikan dari tribun saat United menjadi juara Eropa. Ketika ditanya tentang hal tersebut, Park Ji-sung seperti biasa tetap tenang, hanya mengatakan, "Tim menang, jadi saya senang. Frustasi karena saya tidak bisa bermain, namun akan ada kesempatan lain." Sejujurnya, saya memikirkan apakah dia pernah mengonfrontasi Sir Alex mengenai pilihannya untuk tidak memasukkannya. Namun itu tidak perlu. Setelah Sir Alex menulis autobiografinya, semua orang dapat melihatnya. Satu hal tentang final 2008 yang saya sesali hingga hari ini adalah meninggalkan Park Ji-sung dari skuad setelah ia memainkan peran yang luar biasa dalam membawa kami ke sana. Namun pada kenyataannya, Park Ji-sung benar, akan ada kesempatan lain. Kenyataannya hanya setahun kemudian, dia mendapatkan kesempatannya. Setelah penampilan luar biasa di semifinal melawan Arsenal yang membuatnya tidak hanya membuka keunggulan, tetapi juga terlibat dalam apa yang banyak orang sebut sebagai serangan balik terhebat sepanjang masa, dia masuk dalam starting 11 untuk laga final melawan Barcelona. Namun sayangnya, saat itu ia tidak ditakdirkan untuk menang. United kalah dan kita hanya dapat berharap 4 trofi yang ia raih pada musim tersebut cukup untuk meringankan penderitaan Park. Terlepas dari itu, terlepas dari kenyataan bahwa musim depan Park berjuang untuk mendapatkan waktu bermain, ia akan tetap menjadi nama pertama dalam daftar skuad untuk setiap pertandingan besar. Sir Alex masih menyadari betapa pentingnya ia bisa melawan yang terbaik dari yang terbaik. Dan ketika mereka bertemu AC Milan, Park memainkan pertandingan terhebat dalam karirnya. Sebelumnya Fergie tidak pernah terlalu takut pada pemain lawan, apalagi sampai menugaskan pemainnya untuk menjaganya. Tapi hari itu, hari yang berbeda. Pirlo sedang berada di puncak performanya. Dan sebelum pertandingan, Fergie menatap Park dan berkata, "Tugasmu hari ini adalah Pirlo. Itu saja, Pirlo." Seperti yang dikatakan Rooney, saat itu Pirlo rata-rata melepaskan 110 operan per pertandingan, dan 60 hingga 70 diantaranya adalah operan ke depan. Jadi Fergie mengatakan kepadanya, dia tidak boleh dibiarkan mengumpat. Kamu tidak boleh terlambat 1 detik pun. Saya pikir Pirlo melakukan paling banyak 40 operan pada pertandingan itu, dan 95% diantaranya adalah operan ke belakang. Park Ji-sung jelas memenangkan duel tersebut. Dan kalian tahu apa yang lucu? Bahkan Rooney meremehkan betapa hebatnya Park malam itu. Karena fakta yang sebenarnya, Pirlo bahkan tidak mendekati 40 operan. Tidak hanya Park memaksanya untuk puas dengan 21 operan, ia bahkan memastikan mencetak salah satu gol saat United menjalani laga kandang. Pirlo sangat terkesan dengannya pada hari itu. Bahkan bertahun-tahun kemudian, ia memastikan untuk menyebutkannya dalam autobiografinya dengan mengatakan, "Mereka memerintahkan Park Ji-sung untuk membayangi saya. Mereka memprogramnya untuk menghentikan saya. Pengabdiannya pada tugas itu hampir menyentuh. Meskipun dia adalah seorang pemain terkenal, dia tidak memiliki masalah untuk digunakan sebagai anjing penjaga." Seperti yang dikatakan Ferdinand. Saya yakin Pirlo berharap untuk bangun keesokan harinya dan melihat Park di tempat tidurnya di sampingnya. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa saat itu ia baru berusia 29 tahun, akhir karirnya sudah dekat. Musim berikutnya, cedera menghantam untuk ketiga kalinya. Ia berjuang sepanjang tahun, tetap berusaha sekeras mungkin demi satu kesempatan terakhir di final Liga Champions. 2 assist di babak penyisihan grup membantu mereka lolos. Setelah absen di babak 16 besar karena cedera, ia bahkan mencetak gol ke gawang Chelsea untuk membawa United ke semifinal. Dan saat mereka mengalahkan Schalke yang dilatih oleh Ralf Rangnick, ia kembali ke final sekali lagi. Namun sayangnya,
Barcelona sekali lagi akan berada di sana menunggu untuk merebut trofi yang ada dalam genggaman. Bertahun-tahun kemudian, ketika ditanya tentang final tersebut, Sir Alex akan berkata, "Park Ji-sung, disitulah sebab saya kalah di final di Wembley. Pada babak pertama, saya seharusnya menempatkannya untuk mengawal Messi. Itu adalah sebuah kesalahan. Kami baru saja menyamakan kedudukan di babak pertama. Kami bermain dengan baik. Saya terlalu percaya diri. Namun jika saya menaruhnya untuk menjaga Messi, saya pikir kami akan mengalahkan mereka. Saya sangat yakin itu. Namun sayangnya bagi mereka berdua, saat itu benar-benar menjadi kesempatan terakhir. Musim berikutnya, ia kembali bergelut dengan cedera. United tanpa trofi karena secara ikonik kehilangan gelar Liga dari City di pertandingan terakhir musim ini. Dan Park Ji-sung tidak pernah bermain untuk mereka lagi. Musim berikutnya ia bergabung dengan QPR dan langsung ditunjuk sebagai kapten. Namun semua itu tidak menghentikan mereka untuk menjalani musim yang buruk dengan hanya meraih 4 kemenangan, yang juga membuat mereka meminjamkannya ke PSV setelah terdegradasi. Dan di mana 1 tahun kemudian, pada usia 33 tahun, ia mengumumkan pengunduran dirinya. Dengan alasan rasa sakit yang terus-menerus akibat cedera lutut yang dideritanya. Dan hari itu, dunia sepak bola membela pemain mungil asal Korea Selatan yang telah mencapai 3 final Liga Champions, memenangkan 19 trofi, dan bahkan berhasil meraih posisi keempat di Piala Dunia. Tidak diragukan lagi, ia merupakan pemain Asia Timur tersukses sepanjang masa. Sekian cerita kali ini. Silahkan like, komen, dan bagikan videonya. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa minggu depan.